Maaf Bu, ini saya ada tugas dari calon gubernur angkatan 7. Iya, Pak. Jadi ingin wawancara Ibu dari poster di Kepulauan kali 2 ya. Dan kalau saya perhatikan sekolah-sekolah gue cukup luar biasa ya perkembangannya ketika Ibu mimpin di sekolah ini. Ini ada yang saya mau tanyakan kepada Ibu ya. Bagaimana sikap Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Untuk mengidentifikasi permasalahan tentang etika dan rujukan moral, itu yang pertama dilema etika, di mana dilema etika itu kan benar lawan benar. Itu jika seseorang dihadapkan dalam dua pilihan, yang dimana pilihan keduanya itu menurut aspek moral itu benar, tetapi saling bertentangan. Sedangkan untuk yang aspek rujukan moral, itu jika seseorang dihadapkan suatu dua pilihan, tapi dia harus memilih antara yang benar dan yang salah. Seperti itu Pak, saya untuk mengidentifikasinya. Iya. Baik Bu, terus bagaimana Ibu dalam menjalankan pengadaan putusan di sekolah Ibu, terutama pada kasus-kasus ya di antara dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan. Jadi kalau ada guru Ibu, ada dua orang berpendapat yang sama benar, mengandung nilai kebajikan, itu gimana? Memutuskannya caranya ya. Untuk memutuskan, terus terang saya sebagai kepala sekolah tidak bisa memutuskan untuk sendiri ya Pak ya. Tapi kita biasanya mengadakan pembinaan dulu. Setelah itu kita melakukannya melalui musyawarah. Ya, jadi kita ambil keputusan kesepakatannya. Jadi kolaborasi Bu ya? Kolaborasi ya. Baik Bu, terus bagaimana langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan dalam mengatasi hal tersebut? Langkah-langkahnya yang pertama kita identifikasi dulu nilai-nilai sesuai dengan aspek masalahnya. Itu bisa aspek dari dilema etika maupun yang rujukan moral. Yang kedua, kita tentukan dulu pihak-pihak yang terkait yang terjadi yang ada di masalah tersebut. Setelah pihaknya kita sudah tentukan siapa saja, baru kita mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Itu kita investigasi kebenarannya. Nah, setelah itu baru kita panggil pihak-pihak yang terkait untuk diajak pembinaan dan diajak musyawarah. Jadi teratur Bu ya langkahnya Bu ya? Iya. Kemudian Bu, selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika atau bagaimana? Ya, untuk pengambilan keputusan yang efektif yaitu pengambilan melalui musyawarah. Ya, musyawarah dengan kolaborasi dengan beberapa pihak. Baik Bu, terus ketika Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah pencarian masalah dilema etika khususnya, apakah langsung menyelesaikan di tempat atau dengan jadwal tertentu? Kalau untuk penyelesaian sesuai dengan tergantung masalahnya Pak ya. Ya, kalau misalkan masalahnya berat dan tidak bisa diselesaikan dalam satu hari, kita menggunakan jadwal untuk berikutnya, pertemuan berikutnya ya. Jadi tidak ada bentuk dengan kegiatan lain Bu ya? Iya, betul. Ya. Oke Bu, kemudian menurut Ibu adakah orang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika? Jadi ada faktor tertentu atau orang yang bisa membantu Ibu dalam menyelesaikan ya. Untuk permasalahan dilema etika
kita kan tidak bisa menyelesaikan sendiri Pak Haji ya. Kita butuh faktor lain seperti dari pihak dari wali kelasnya, kemudian dari guru agama sebagai untuk pendalaman karakter, kemudian juga dengan guru yang dianggap senior di sekolah ini untuk memintai pendapatnya. Jadi kita bermusyawarah dengan pihak-pihak yang tertentu. Jadi setiap keputusan bagus ya. Iya, dia keputusannya sepakat. Ya, jadi ada kesepakatan di situ Pak Haji. Untuk perkembangan sekolah ini. Iya, untuk memajukan perkembangan sekolah. Baik Bu, yang terakhir nih, mungkin yang perlu saya tanyakan pada Bu sebagai kepala sekolah. Dari semua yang hal telah Ibu sampaikan ya. Jadi pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dalam pengambilan keputusan dilema etika? Yang bisa kita ambil dari permasalahan dilema etika maupun rujukan moral, yang pertama, kita sebagai pegawai kita harus lebih disiplin dalam segala hal ya. Yang kedua, kita juga harus tertib, dan yang ketiga, kita harus menanamkan karakter di sekolah ini agar semua berjalan dengan baik dan bisa menuju kualitas yang lebih baik lagi ke depannya. Disiplin, tertib, karakter. Saya kira loyalitas penting Bu ya. Loyalitas juga penting, ya benar. Loyalitas itu tidak kalah pentingnya dari yang 3 poin tadi. Ya. Baik Bu, saya terima kasih. Ini sangat bermanfaat wawancara kita, dan semoga sekolah Ibu makin maju dan berkembang. Amin. Dan juga saya mohon dukungan moralnya supaya kegiatan PGP agar segini bisa berjalan dengan baik. Ya, saya siap membantu dan mendukung program PGP. Semoga sukses lagi ya. Terima kasih Bu ya. Sama-sama Pak Haji. Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam, Iya. Pak Haji Rahmat, silakan. Maaf Bu Haji, saya mengganggu waktunya. Ya, apa-apa. Ini saya Rahmat, SPD dari SDN Cipadu 2, sebagai calon guru penggerak angkatan 7 dapat tugas untuk wawancara Bu Haja Saadah Iya. selaku Ketua Yayasan Al-Ta'awun Jakarta. Bisa dimulai ya Bu Haji ya. Ya, insya Allah bisa. Ini Bu Haja Saadah, bagaimana Bu Haji dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan atau rujukan moral? Ya, biasanya kalau kami ada masalah etika ya tadi dengan apa namanya istilahnya rujukan moral ya. Kami kumpulkan guru-guru atau kita adakan pertemuan, kemudian kita minta pendapat mereka. Jadi masalahnya apa gitu ya? Masalahnya, nanti dilihat masalahnya dulu. Apakah masalahnya terlalu berat atau ringan? Dan Langkah-langkah gitu ya. kita minta pendapat mereka, kemudian mereka menyampaikan pendapatnya. Nanti kita ambil keputusannya mana yang lebih bijak daripada pendapat mereka. Baik Bu Haji, bagaimana Bu Haji selaku Ketua Yayasan dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar gitu, di antara dua guru misalnya. Iya. Bagaimana Bu Haji dalam menyikapinya? Biasanya kalau mereka punya pendapat sama-sama benar, di antara guru pasti pendapat mereka semuanya hampir benar biasanya. Iya. Jadi kami mengambil keputusannya dengan pendapat mereka yang paling mendekati di antara pendapat
yang kedua-duanya benar tadi, yang lebih mendekati pada permasalahan moral tadi. Dengan musyawarah gitu. Dengan musyawarah, kemudian yang kita ambil karena tadi yang lebih mendekati kepada masalah permasalahannya. Jadi walaupun sama-sama benar, tetapi kita ambil di antara mereka yang lebih mendekati kepada penyelesaian masalah. Baik Bu Haji, kira-kira gimana langkah-langkah atau prosedur dalam mengatasi hal tersebut? Biasanya kalau dalam mengatasi masalah moral ya, khususnya pada permasalahan anak atau di antara mereka misalnya memberikan pendapatnya tadi kan sudah yang kita mintakan pendapat mereka, makanya kemudian kami ambil pendapatnya kepada wali kelasnya dulu karena mereka lebih tahu daripada murid-muridnya di kelas ya, kemudian supaya bisa mengambil keputusan yang lebih bijaksana. Wali kelas madrasah ini gitu ya? Iya kan, setiap kelas ada wali kelasnya masing-masing, jadi dia lebih tahu karakter anaknya masing-masing. Nah, ini Bu Haji berkaitan dengan kasus dilema etika ya. Sekarang guru itu ada dua pendapat yang benar ya. Nah, kira-kira Bu Haji selaku ketua yayasan tahun gimana mengambil keputusan efektif? Yang lebih efektif ya, lebih mudah dan lebih cepat bisa dilaksanakan. Caranya adalah misalnya salah satu guru menyampaikan tadi kan, beberapa guru masih menyampaikan pendapatnya, kemudian yang bisa diterapkan secara langsung ya, jadi kalau lebih efektif biasanya kan yang pendapatnya lebih bisa diterapkan secara langsung dan bisa dipraktekkan secara langsung, kemudian bisa melekat atau bisa menempel pada anak yang punya permasalahan atau guru yang punya permasalahan. Itu ada biasanya pendapat mereka yang lebih praktis lah, yang lebih cepat bisa dipraktekkan. Jadi ada nilai kebajikan yang terus-menerus ya, yang bisa dilakukan terus, tetapi mudah masuk melakukannya dan cepat gitu, bisa dipraktekkan secara cepat itu biasanya. Nah kemudian Bu Haji selaku yayasan ya, selama ini kan ada tantangan ya dalam mengambil keputusan. Kasus-kasus dilema etika yang tadi guru itu ada dua pendapat yang sama-sama betul, sama-sama benar. Itu gimana yang yayasan lakukan? Ya supaya sama-sama enak ya. Iya. Artinya biar yang punya pendapat juga tidak tersinggung. Iya. Gitu ya. Biasanya dalam mengambil keputusan itu yang sama-sama benar untuk pendapatnya tadi, kita mengambilnya yang mana, tentu di situ biasanya mereka dalam menyampaikan pendapatnya ada beberapa poin biasanya disampaikan. Ya, mungkin dari satu guru yang satu kita ambil satu poin, yang guru yang lain misalnya 2 poin contoh. Berarti kita gabungkan nanti menjadi keputusan yang bijak supaya mereka semua merasa enak dan merasa dihargai, merasa dihargai pendapatnya. Jadi nggak diambil pada satu guru aja gitu, supaya lebih baik hasilnya. Apalagi sama-sama benar pendapatnya ya. Iya, apalagi sama-sama pendapatnya benar, pasti kan juga pengen diambil kan pendapatnya. Kayaknya Bu Haji selaku yayasan tahun dalam mengatasi ya kasus-kasus dilema etika ini terjadwal atau mungkin sifatnya temporer? Sifatnya sih biasanya temporer ya, tapi ada juga beberapa yang terjadwal, masalah tes dan sebagainya itu yang sudah terjadwal, dan ada beberapa yang lain yang temporer sifatnya secara langsung. Kira-kira Bu Haji selama ini dalam mengatasi dilema etika, ada nggak orang atau faktor tertentu yang memudahkan Bu Haji saja dalam keputusan? Yang membantu ya orang atau mungkin hal tertentu? Ada, biasanya kan yang membantu misalnya kepala sekolahnya, yang lebih membantu mempercepat mengambil keputusan atau mengambil keputusan secara cepat tapi bijaksana, bijak ya. Berarti dibantu juga oleh kepala sekolah dan Jadi ada beberapa guru yang kolaborasi ya? ada.
kalau kerjasama dengan kepala artinya sekolahnya. nggak mengambil keputusan Sepihak, ya. sepihak, tapi ada juga supaya kita bersama-sama Ya, hasilnya Nah, ya nilai biar kebajikan yang hasilnya bisa. lebih baik, Ya. hasil kebajikan yang lebih baik. Ya, Bu Haji, ini terakhir Bu Haji yang perlu saya tanyakan. Dari semua yang tadi Bu Haji sampaikan ya, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bu Haji petik dalam mengambil keputusan? Pelajaran atau iktibar yang bisa dipetik ketika mengambil keputusan terhadap dilema etika terjadi di Yayasan At-Ta'awun Jakarta ini. Biasanya ada beberapa permasalahan itu juga bisa dijadikan pelajaran juga, baik permasalahannya berkaitan dengan murid atau berkaitan dengan guru, itu juga bisa diambil menjadi pelajaran supaya berikutnya tidak terjadi atau tidak Untuk perbaikan ke depan ya. perbaikan ke depan. Artinya Bu Haji menanamkan budaya positif di sekolah ini ya, yayasan ini ya. Ya, karena bisa jadi dari guru atau dari murid itu juga banyak pelajaran yang bisa kita ambil buat mengambil keputusan. Oke Bu Haji, saya terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya dalam wawancara ini. Semoga sekolah merasa Dinia atau Yayasan At-Ta'awun Jakarta lebih maju lagi. Dan juga saya berterima kasih sebagai calon guru pelajaran 7 Kemendikbud, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih Bu Haji, saya mohon pamit karena ada tugas lain. Iya, silakan Pak Haji.